darsana al-yawma haula al-mar'atu fil Islam. Ya, sekitar al-mar'ah fil Islam, kaum perempuan dalam agama Islam. Nasilu as-safhah as-sabi'ah wassalasun. As-safhatu as-sabi'atu wassalasun. Al-faqrah al-akhirah. Halaman 37. As-safhatu as-sabi'atu wassalasun. Al-faqrah al-akhirah. Di alinea terakhir. Wa fi ma yali suratun lil hututi al-ula. Sudah ketemu? Ya. Wa fi ma yali, berikut ini. Wa fi ma yali, berikut ini. Suratun, sebuah gambar. Suratun pakai shot. Suratun gambar. Tapi kalau suratun pakai sin, itu artinya surat. Suratun jamaknya apa? Suar. Pakai shot itu gambar. Suratun, suar, gambar. Tapi kalau suratun pakai sin, suaru, artinya surat. Seperti di halaman 36 kemarin. Wa aradulaha fi suwarin. Jamak daripada surah. Suratun Nisa. Suratul At-Talaq. Kalau ini suratun. Pakai shot. Itulah bahasa Arab. Ya. Beda bunyi. Beda haraf. Beda arti. Suratun dengan suratun. Suratun, gambar. Lil hututil ula. Bagi lil hututil ula. Bagi poin yang pertama. Bagi poin yang pertama. Bagi prinsip yang pertama. Bagi garis yang pertama. Khutut artinya poin, garis, bagian. Khotun khutut. Dan juga punya arti tulisan. Maka ada khot, itu kaligrafi, tulisan indah. Khotun artinya kaligrafi, tulisan indah. Artinya juga poin. Artinya juga bagian. Itu namanya lafdun mustarok. Lafad yang punya makna lebih daripada satu. Khotun, jamaknya khutut, maknanya macam-macam. Disesuaikan dengan konteks. Disesuaikan dengan konteks. Dalam konteks ini artinya poin. Ya. Bagian. Al-ula yang pertama. Al-ula bentuk mu'annas. Mudzakarnya al-awwal. Mu'annasnya al-ula. Kenapa di al-ula mu'annas? Karena menjadi sifah dari al-khutut. Mausufnya al-khutut adalah jamak taksir yang menyatakan benda. Khotun khutut itu jamak taksir dari benda, bukan orang. Maka ketika jamak taksir menyatakan benda, statusnya mu'annas. Karena statusnya mu'annas, maka ketika diberi sifat, sifatnya adalah mu'annas. Lil khututi al-ula. Sama dengan sering saya luruskan, Jumada al-ula. Jumada itu bentuknya mu'annas. Maka sifatnya al-ula, bukan al-awal. Tapi kalau Robi' al-awal, Robi'ul awal. Karena Robi itu statusnya mudzakkar. Maka sifatnya mudzakkar juga al-awal. Tapi kalau Jumada itu statusnya mu'annas, maka sifatnya al-ula. Sehingga yang benar adalah Jumadal ula. Jumada as-saniyah
atau Jumada al-akhirah karena dia perempuan. Tapi kalau Rabi'u al-awwalu, ya, Rabi'u as-sani. Itu bedanya antara mudzakkar dan muannas. Nah, ini juga begitu nih. Lil khututi al-ula. Lil khutut ini bentuknya muannas karena jamak taksir untuk benda serta satunya muannas, maka ketika diberi sifat adalah al-ula. Enggak boleh al-awal gitu. Ya, wir kagak ada anuannya, wir gua enggak bawa gituan lagi. Ya, bawa pulpen, Bu. Ini aku pinjemin, Bu, pulpennya, Bu. Enggak bawa pulpen semua ya. Baik. Allati rosamaha al-Qur'anu. Al-Qur'anu rofa domah karena menjadi fa'il. Fa'il daripada rosama. Rosama fi'il ha. Maf'ul bih yang muqaddam, yang didahulukan. Al-Qur'anu ini fa'il mu'akhir. Allati rosamaha al-Qur'anu yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Allati rosamaha al-Qur'anu yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Jadi rosama itu menggambarkan, menulis. Menulis atau menggambarkan. Allati rosamaha al-Qur'anu yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Fi sabilil irsyadi. Fi sabilil irsyadi. Pada jalan memberikan petunjuk. Fi sabilil irsyadi, pada jalan memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada apa? Ila huquqil mar'ati, kepada hak-haknya kaum perempuan. Ila huquqil mar'ati, kepada hak-haknya kaum perempuan. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya perempuan. Jadi perempuan ini punya hak, punya hukum. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran menunjukkan bagaimana hak-haknya kaum perempuan, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya perempuan, wa manzilatiha, dan posisinya. Wa manzilatiha, dan posisinya. Posisinya kaum perempuan. Ha, kembali kepada al-mar'ah. Fi hayatil usari. Fi hayatil usari. Al-usar jamak daripada al-usroh. Al-usar jamak daripada al-usroh. Fi hayatil usari, dalam kehidupan keluarga. Fi hayatil usari jamak daripada usroh. Usrotun usar. Ya, al-usar itu dari mufradnya al-usroh. Ya, artinya keluarga. Zamannya al-usar. Kalau yang di perut namanya pusar. Kalau pada kabur namanya bubar. Ya. Kalau galau namanya gusar. Tapi kalau ini al-usar. Fi hayatil usari. Kenapa Pak Hermanto ketawa aja Pak? Nah, memang begitu bahasa kan? Al-usar, pusar, gusar, bubar. Ya kan? Ya. Itu tabaru yang dianggap. Itu tabaru yang dianggap. Al-labinatil ula. Al-labinatil ula. Lamnya itu ada dua, diberi tasdid, diberi syiddah. Ya, diberi tasdid atau syiddah atau saddah. Al-labinatil ula sebagai pondasi pertama. Sebagai pondasi pertama. Kaum perempuan
posisinya dalam kehidupan berkeluarga diibaratkan, dianggap sebagai pondasi pertama fi bina'il ummati, dalam membentuk umat. Fi bina'il ummati, dalam membentuk umat. Jadi kaum perempuan dalam kehidupan keluarga dianggap sebagai pondasi yang paling mendasar dalam membentuk umat. Umat itu gabungan daripada keluarga. Kalau umatnya ingin baik, maka dimulai daripada posisi keluarganya pun juga harus baik. Untuk menjadikan keluarga itu baik, maka ditentukan oleh kaum perempuan. Nah, maka ada ungkapan yang mengatakan al-mar'atu imadul bilad. Di dalam sebuah hadis Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Kaum perempuan itu adalah tiang negara. Idza sholahat, kalau perempuannya baik, sholahatil biladu, negara pun akan baik. Wa idza fasadat, dan ketika kaum perempuan itu rusak, fasadatil biladu, maka negeri pun akan rusak. Nah, di Indonesia ini sekarang sudah carut-marut begini karena memang sebabnya perempuan. Perempuan di Indonesia sudah menuntut yang namanya emansipasi, yang menuntut yang namanya kesetaraan gender, ya kan? Yang menuntut supaya wanita ada di mana-mana. Gara-gara wanita ada di mana-mana, maka banyak yang terbuai, terpedaya, terlena dengan keberadaan kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang tidak bisa menjaga diri, sehingga menyebabkan negara ini kacau. Buktinya, para pejabat tidak sedikit yang mereka berselingkuh dengan kaum perempuan. Berselingkuhnya ada yang terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka menyebabkan terjadinya ketidakjujuran dalam kehidupan berkeluarga. Kalau bahasanya lagu, ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta di antara kita, maka segala sesuatu kalau sudah didasari dengan dusta, maka akan binasa. Nabi mengatakan di dalam hadis, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah berdusta, karena dusta ini akan mengakibatkan kejahatan-kejahatan. Kalau sudah diawali dengan dusta, maka terjadi kejahatan di berbagai dimensi kehidupan. Nah, kalau sudah terjadi kejahatan di berbagai dimensi kehidupan, maka yahdi ilal nar, kejahatan akan menarik pelakunya ke neraka. Itu 14 abad yang silam Rasulullah sudah menekankan pesan itu. Sekarang banyak yang melanggar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu. Ya, buktinya banyak terjadi perselingkuhan di mana-mana dan mengakibatkan kaum perempuan ini tidak mampu mewujudkan stabilitas bangsa dan negara. Begitulah posisi kaum perempuan yang sesungguhnya dia punya posisi yang sangat penting dalam peranan kehidupan berkeluarga. Mana buktinya bahwa Al-Quran ini telah mendudukkan posisi perempuan yang begitu mulia? Al-awwal, yang pertama buktinya adalah awwalu ma yutoli'una. Awwalu ma yutoli'una. Mula-mula sesuatu yang menunjukkan kepada kita. Yutoli'una, menunjukkan kepada kita.
menampakkan kepada kita. Awalu ma yutoli'una, mula-mula sesuatu yang menunjukkan kepada kita mintil kalhututi, dari poin-poin tersebut. Dari poin-poin tersebut. Ini Pak Idham nggak ada muncul, kenapa ini? Dari tadi mau saya tanya nggak muncul-muncul di layar. Itu dan Pak Ini Idham. jadul Pak, baterainya kalau Hah? di HP-nya jadul, baterainya kalau dipakai gambar cepat habis. Oh gitu, iya. Jadi saya Jadi tutup itunya supaya baterainya ya, tahan lama Pak. baik. Jika demikian bisa dimaklumi Pak. Silakan ditutup Pak. Ya. Ya, yang penting Bapak bisa mendengar dan mengikuti saya ya. Ya. Mas Anil itu dibantu nih Pak Idham tuh. Sudah saatnya untuk lem biru itu. Lempar yang lama, ganti yang baru. Nah, punyanya Mas Anil, silakan dilempar ke Pak Idham. Ya, kasihan dia ya. Nanti Pak Idham. Tuh. Ya, silakan. Boleh dilemparkan ke Pak Idham. Punya Pak Anil. Lalu Pak Anil gimana? Nanti diganti sama Mbak Tri. Siap sekretarisnya untuk mengganti yang baru. Makanya namanya lem biru. Lempar yang lama punya Pak Idham, ganti sama yang baru punyanya Mas Anil. Baik. Awalu ma yutoni'una, mula-mula yang menunjukkan kepada kita mintil kal hututi, dari poin-poin tersebut. Mana buktinya? Annal Qur'anal Karima, bahwasanya Al-Qur'an yang mulia itu loh. Annal Qur'anal Karima, bahwasanya Al-Qur'an yang mulia itu Ja'ala telah menjadikan al-mar'ata, kaum perempuan. Al-Quran menjadikan kaum perempuan itu syarikatan, sebagai mitra. Syarikatan sebagai mitra, sebagai sahabat, sebagai teman, ya, syarikah, sebagai pendamping, lirrojuli, bagi laki-laki. Persisnya dicontohkan oleh Mbak Tri. Mbak Tri benar-benar menjadi syarikah li Anil. Jadi Mbak Tri sebagai almar'ah, syarikatan, sebagai teman dekat, sebagai teman setia, sebagai mitra, sebagai pendamping lirrajuli, bagi kaum laki-laki. Ini yang menegaskan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran menegaskan kaum perempuan itu adalah mitra bagi laki-laki, maka wamin majmu'ihima, dan melalui berhimpunnya, wamin majmu'ihima, dan melalui berhimpunnya, berkumpulnya. Apa artinya berhimpun, berkumpul? Adalah pernikahan. Melalui perhimpunan keduanya, yang dihimpun melalui pernikahan, maka ta'addadat, dal yang di depan diberi tasdid, ta'addadat, menjadi berbilang-bilang. Ta'addadat, menjadi berbilang-bilang, al-qobailu, qabilah-qabilah, suku-suku, wasyu'ubu, dan bangsa-bangsa. Sebab pertemuannya laki dan perempuan sebagai suami istri menyebabkan terjadinya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Seperti di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Maka dengan pertemuan laki dan perempuan itu, wabassa minhuma, dari pasangan suami istri itu, maka menjadi berkembang biak.
babassa minhuma. Berkembang biak, beranak-beranak, rijalan kasiron wa nisa'a, anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Kalau nggak ada pernikahan, maka nggak akan terjadi bersuku-suku, nggak akan terjadi berkembang biak. Atau sebaliknya, kalau nggak ada pertemuan suami istri, maka tidak akan terjadi generasi-generasi penerus. Wala tafadola. Tidak ada yang melebihkan. Wala tafadola, tidak ada yang melebihkan. Bainahuma, di antara keduanya. Tidak ada kelebihan antara laki dan perempuan. Min janibil insaniyati, dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, laki dan perempuan sama. Tidak berarti laki-laki lebih daripada perempuan. Atau perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Enggak ada. Sama dari sisi kemanusiaan. Lalu yang menyebabkan lebih apa? Watafadulu, adanya kelebihan. Watafadulu, adanya kelebihan antara satu dengan yang lain. Innama yakunu, bahwasanya terjadinya itu, kelebihan itu menjadi terjadi manakala apa? Bima yaktasibuhul insanu, disebabkan apa yang diusahakan oleh manusia. Bima yaktasibuhu al insanu, disebabkan apa yang diusahakan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia. Laki perempuan posisinya sama dari sisi kemanusiaan, yang menyebabkan beda adalah karyanya, amalannya, ibadahnya, perbuatannya, pekerjaannya. Semakin banyak melakukan kebaikan, maka dia menjadi lebih daripada pasangannya. Itu yang menyebabkan kelebihan yang satu atas yang lainnya. Minal khilalillati, dari sisi, dari arah. Minal khilali, dari sisi atau arah. Allati talaqo, yang allati tarqo, yang menyebabkan naik. Allati tarqo, yang menyebabkan naik. Bil insaniyati, dengan kemanusiawiaan. Bil insaniyati, dengan kemanusiawiaan. Ilal mustawal fadil, kepada tingkat yang mulia. Ilal mustawal fadil, mulia. Jadi yang menyebabkan kelebihan yang satu atas yang lainnya itu hanya karena apa? Sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu yang menyebabkan orang itu ataupun tidak. Jika begitu, walaupun perempuan tetapi banyak karyanya, maka tetap akan lebih mulia di sisi Allah. Atau sebaliknya. Bukan berarti perempuan kaum lemah lebih hina daripada laki-laki, tidak. Ya, posisinya akan tetap sama-sama tinggi kalau memang amalnya, perbuatannya jauh lebih daripada tinggi. Mana buktinya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan. Kama ta'ala, sebagaimana yang Allah nyatakan. Di mana pernyataan Allah? Ini di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini jelas. Inna akramakum, bahwasanya yang paling mulia. Bahwasanya yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah akramakum, kamu yang paling mulia. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Berarti ketakwaan inilah yang menyebabkan seseorang ini lebih daripada yang lain. Apakah dia laki, apakah dia perempuan. Asani, yang kedua. Qad iqtadot, telah menuntut. Qad iqtadot, telah menuntut. Apa? Ta'alimul Qur'ani, ajaran-ajaran Al-Qur'an. Wada'al walidaini, meletakkan posisi kedua orang tua. Wada'al walidaini, meletakkan posisi kedua orang tua. Ma'an, secara bersama-sama. Ma'an, secara bersama-sama. Posisi kedua orang tua diposisikan oleh Allah pada posisi yang sama. Dalam hal apa? Mau diat-takrim, pada posisi untuk dimuliakan. Mau diat-takrimi, pada posisi untuk dimuliakan. Entah ayah, entah ibu, posisi yang harus dimuliakan sama. Wal ijlali, yakni wal ijlali, ini wawunya wawu bayaniyah, menjelaskan kata at-takrim. Yang dimaksud at-takrim adalah wal ijlali, yakni untuk dimuliakan. Wal ijlali, yakni, bukan jan, yakni untuk dimuliakan. Takrim ya ijlal, ijlal ya takrim. Itu yang namanya wawu bayaniyah. Wawu untuk menjelaskan. Yang dimaksud takrim ya ijlal, ijlal ya takrim. Entah ayah, entah ibu, posisinya sama, sama untuk dimuliakan. Bukan berarti hanya memuliakan ibu saja. Tidak bagi ayah, tidak. Atau memuliakan bapaknya saja. Ya, kemudian ibunya tidak, bukan. Ya, bukan. Sama-sama antara ayah dan ibu untuk dimuliakan. Tidak boleh mengabaikan salah satu. Buktinya mana? Al-Quran menyatakan itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini buktinya. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku, jangan kamu menyekutukan. Wala tusyriku, jangan kamu menyekutukan. Bihi, kepada Allah. Bihi, kepada Allah. Syai'an, sedikit pun. Kamu menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan sedikit pun kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada keduanya. Wabil walidaini, dan kepada keduanya. Ihsanan, benar-benar untuk ihsanan, benar-benar untuk berbuat baik kepadanya. Ihsanan, benar-benar berbuat baik kepadanya. Jadi, anak punya kewajiban yang sama untuk apa? Beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah,
Dan kewajiban yang ketiga adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini susunan kalimat ini ada fi'il yang dibuang. Wabil walidaini. Bi huruf jar. Al walidaini ini majrur. Kalimat yang terdiri dari jar majrur mesti ada fi'il yang dibuang. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya fi'ilnya itu ditampakkan wa ahsin bil walidaini. Asalnya begitu. Wa ahsin bil walidaini. Taunya Pak kalau ada kata ahsin karena ihsanan. Ihsanan itu isim masdar. Dibaca nasab menjadi maf'ul mutlak. Ihsanan ini isim masdar dibaca nasab menjadi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini mempunyai motivasi untuk benar-benar menegaskan. Wa ahsin bil walidaini ihsana, asalnya begitu. Dan hendaklah kamu benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa ahsin bil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kamu benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ayat ini memerintahkan kita bukan hanya berbuat baik kepada ayah saja, bukan. Atau berbuat baik kepada ibu saja, bukan. Tetapi ya berbuat baik kepada ayah, ya berbuat baik kepada ibu. Lalu bagaimana berbuat baiknya ini? Ihsanan, benar-benar berbuat baiknya ini. Bukan hanya sekedar lip service. Bukan hanya sekedar ngomong doang. Tetapi benar-benar berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Begitulah Al-Quran memposisikan ayah dan ibu pada posisi yang sama dalam hal untuk dilakukan kebaikan oleh anak-anaknya. Tetapi ini tidak berhenti sampai di situ. Walam yakif al-Qur'anu inda hadzal haddi. Walam yakif. Ini yakif itu fi'il mudhari. Asalnya yakifu, yauqifu. Fi'il madinya adalah waqafa. Ya, fi'il madinya adalah waqafa, mudhari'nya yauqifu. Kemudian wawunya dibuang. Tinggal yakifu. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mu'tal. Fi'il misal yang tempo hari waqafa huruf elahnya di awal. Berarti misal waqafa fi'il mudhari'nya yauqifu. Kemudian wawunya dibuang tinggallah yaqifu. Ada lam huruf jazm maka menjadi lam yaqif. Nah, lam yaqif. Dalam keadaan jazm dijazmkan oleh lam. Huruf elahnya dibuang. Lam yauqifu, asalnya yauqifu menjadi lam yaqif. Begitulah perubahan dari fi'il yang mu'tal. Nah, untuk hal ini nanti di tingkat lanjutan 3, bagaimana Pak cara membuang huruf elah? Nah, nanti di tingkat lanjutan 3 diperkenalkan secara khusus. Sekarang baru diperkenalkan hanya pada fi'il yang mu'tal. Ketika dalam keadaan jazm, dibuang huruf elahnya saja. Lam yakif, asalnya yauqifu. Walam yakif, dan tidak terhenti. Al-Qur'anu, Al-Quran. Al-Quran tidak hanya terhenti. Inda hadzal haddi. Pada batasan ini. Apa yang dimaksud batasan ini? Al-Quran mengajarkan supaya anak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya ayah, ya ibu. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Lalu bal khoto. Bahkan Al-Quran itu telah melangkah. Bal khoto. Bahkan Al-Quran itu telah melangkah.
khutwatan saniyatan, pada langkah yang kedua. Khutwatan saniyatan, pada langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Fa'arsyada, lalu Al-Quran memberikan petunjuk. Lalu Al-Quran memberikan petunjuk ila ma lil walidati, kepada apa yang dilakukan oleh sang ibu. Ila ma lil walidati, kepada apa yang dilakukan oleh sang ibu. Al-Quran memperkenalkan bagaimana upaya kesungguhan yang dilakukan oleh sang ibu, menjuhudin, dari kesungguhan. Menjuhudin, dari kesungguhan, mudniyatin, yang amat sangat melelahkan. Mudniyatin, yang amat sangat melelahkan, fi tarbiyatil abna'i, dalam mendidik anak-anak. Fi tarbiyatil abna'i, al-abna jamak daripada ibnun. Ibnun abna, bintun banat, kalau ibnun abna. Jadi Al-Quran melangkah lebih lanjut tentang bagaimana menunjukkan kesungguhan yang melelahkan bagi sang ibu ketika melakukan pendidikan anak-anak. Lebih berat perjuangan kaum ibu dibanding daripada perjuangan kaum bapak. Kalau bapak dalam hal anak hanya sampai kesungguhannya ketika membikin anak. Coba nanya sama Pak Hermanto tuh. Pak Hermanto dulu, atau masih muda ya Pak Hermanto ya. Sekarang sih masih muda juga anaknya tapinya. Dulu ketika membikin anak kan, ngus-ngusan betul itu. Bersusah payah itu. Tidak hanya sekali. Ketagihan berkali-kali. Bukan hanya tiap malam, tiap waktu. Waktu masih pengantin baru. Ya kan Mbak Aan kan? Sang suami dulu ketika masih baru, pagi, siang, sore, malam, nggak berhenti-berhenti. Sungguh betul itu sang bapak ketika bikin anak. Tetapi begitu selesai, ya udah, biasa aja. Beda dengan sang ibu. Begitu hasil daripada bapak bikin anak dengan ibu, maka ibu mulai terlambat. Karena hamil. Nah, dari hamil, untuk merawat si bocah di perutnya, bersusah payah itu. Wahnan ala wahnin. Apalagi kalau sudah mulai hamil tua kan. Miring susah, terlentang susah. Apalagi telungkup, jomplang itu, kegencet bayi. Susah. Melahirkan, nah perjuangan tuh. Antara hidup dan mati. Ya enggak Mbak Endah? Nah, ketika melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati. Mati urip iki. Urip apa mati iki. Kuat ora? Wah itu bersusah payah. Sudah lahir, lebih berat lagi tuh. Tiap menit, tiap jam, nggak berhenti-berhenti. Istirahatnya itu sangat minim. Sehingga kerjanya sang ibu dalam mendidik anak itu nggak pakai jam kerja. Kalau di kantor ada jam kerja itu. 8 jam lah rata-rata. Tapi dalam mendidik anak, Mbak Parmi, dalam mendidik anak pakai jam kerja nggak? Nggak pakai jam kerja itu. Pagi, siang, sore. Malam-malam bapaknya molor. Tapi sang ibu ngurus anak juga itu. Baru ser-ser tidur. Nangis. Ngompol. Nangis. Minta nen. Ya kan? Maka itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Juhudin mudniyatin fi tarbiyatil abna. Nah, sudah bayi lewat menjadi anak-anak. Masih badannya setengah urip. Ngeselin. Tapi sang ibu nggak pernah banting anak yang nyakitin bapak orang tua.
Walaupun dia sakit-sakit juga, kesel-kesel juga, masih sayang sama anak. Begitulah kesungguhan sang ibu lebih daripada kesungguhan sang ayah. Maka Al-Quran mengakui itu. Nah, dengan adanya realitas seperti ini, wa naro dzalika, kita melihat penjelasan yang demikian itu, wa naro dzalika, kita melihat yang demikian itu, fi misli qaulihi ta'ala, pada contoh firman-Nya Allah Ta'ala. Sebagai contoh firman-Nya Allah Ta'ala ini, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Wa wassayna, kami mewasiatkan. Allah mewasiatkan. Apa yang dimaksud mewasiatkan? Mengamanatkan, memesankan, ya. Mengamanatkan, memesankan al-insana kepada manusia. Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setiap orang punya orang tua, maka wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana kedua orang tua ini ada yang lebih berat perjuangannya, yaitu sang ibu. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Ibunya telah mengandungnya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan bersusah payah. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan bersusah payah. Nah, pertanyaan ini perlu dijawab oleh kita. Benar enggak kalau sang ibu ini ketika mengandung ini dalam keadaan bersusah payah? Tanya tuh Mbak Tri. Coba Mbak Tri. Kan sudah berhasil punya 5 ya? 5 apa 4? Baru 4, Ustaz. 4, ya. Dari pengalaman 4 anak itu ketika mengandung, benar nggak wahnan ala wahnin, Mbak Tri? Dengan Mas Anil. Kalau Mas Anil mah enak-enak aja, tinggal bikin doang itu. Tapi kan yang merasakan susah payah kan sang istri. Betul nggak Mbak Tri? Wahnan ala wahnin. Balik ke rumah sakit, Ustaz. Oh, iya itu. Ya. Bukan hanya sekali 2 kali itu. Bolak-balik. Itu baru di rumah sakit. Belum di rumahnya sendiri. Nahan capeknya itu melebihi daripada ketika ke rumah sakit. Bukan bolak-balik lagi tuh. Mutar-muter tuh Mas Anil. Bukan hanya bolak-balik. Di rumah itu mutar-muter. Sana sini pagi, siang, malam. Dalam keadaan wahnan ala wahnin. Bahkan wafisaluhu, menyapihnya, menyapih bayinya, menyapih anaknya, fi amaini, dalam selama waktu 2 tahun. Fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Nah, anak sih pengennya ngenen melulu itu, netek melulu itu. Sudah 2 tahun masih ngempeng, 2,5 tahun masih ngempeng, 3 tahun masih ngempeng. Sudah tua. Minta ngempeng terus tuh sama istri. Bukan sama maknya lagi tuh. Tanya Suanil. Suka ngempeng nggak sama Mbak Tri-nya itu kan. Jadi perempuan ini benar-benar itu. Ya Mbak Eba. Mbak Eba punya anak berapa Mbak Eba? Punya anak berapa Pak? 8. Subhanallah. 8 bener nih. Benar Ustaz. Alhamdulillah. Tuh 8 anak itu. Kalau dihitung itu, anak 1 aja sudah capeknya setengah urip, ini 8 tuh. Dan ini bisa jaya semua. Makanya, jadi karena ibu itu kebal dalam mendidik anak, mulai dari bikin sampai dengan mengandung, sampai dengan
apa itu? Sekolah, Iya, sekolah, kuliah. Tuh. Ini Udah berumah perjuangan tangga yang semua. betul-betul. Nah, kadang sudah berumah tangga pun juga masih ngeselin juga tuh. Masih Betul, betul, ngerepotin Ustaz. maknya kan. Ya, lagi Betul. ada konflik dengan pasangannya, larinya ke emak. Ngadu ke emak. Iya kan, Bu? Iya, Bahkan betul. kadang untuk nyusuin bayinya, uangnya seret, larinya ke emak. Betul. Itu. Nah kan, jadi realita tuh. Ini bukti nyata itu. Betul, Pak Ustaz. Idham jangan macam-macam ya Pak Idham ya. Ini pengakuan seorang ibu loh. Dan itulah yang dikatakan Al-Qur'an ini di dalam surah An-Nisa. Wahdan ala wahnin wa fisolhu fi amain. Nah, dengan kondisi sang ibu kelebihan yang amat sangat dalam bersusah payah, maka Rasulullah memberikan pengakuan itu. Wa fi qaulir rasuli, dalam sabda Rasul, jawabun, ada sebuah jawaban. Fi qaulir rasul, ini khobar muqaddam. Jawabun ini menjadi mubtada muakhir. Maka dia rofa, jawabun. Ada sebuah jawaban. An su'ali rajulin, tentang pertanyaan seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul. Bagaimana pertanyaan laki-laki ini? Man ahaku bi husni sahabati. Man ahaku, siapakah yang lebih berhak? Bi husni sahabati, untuk di pertemanan yang baik. Bi husni sahabati, untuk di pertemanan yang baik. Siapakah orang yang lebih berhak, paling baik untuk perlakukan pertemanan, persahabatan? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala. Rasulullah menjawab, ummuka, your mother. Nyokap lo. Nah, bahasanya orang Betawi itu. Nyokap lo, makmu, mamimu, ya, ibumu. Qala rajulu, lalu si laki-laki bertanya kembali, sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasul setelah ibu yang harus lebih berhak saya perlakukan dengan kebaikan-kebaikan? Qala ummuka. Rasulullah menjawab yang kedua, ya makmulah. Nah gitu. Ummuka, ya makmulah. Nggak cukup sampai begitu. Sumaman. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Laki-laki bertanya yang ketiga kalinya. Rasulullah menjawab, qala ummuka. Ya emakmu. Sampai 3 kali jawaban itu ditegaskan oleh Nabi. Kumaman, kemudian siapa lagi? Qala summa abuka. Nabi menjawab, kemudian bapakmu. Nah ternyata jawaban Rasulullah ini memberikan sebuah pengakuan bagaimana hebatnya seorang ibu dengan kelelahan dan perjuangan yang amat sangat lebih daripada sang ayah, sampai-sampai dalam hal untuk dilakukan persahabatan yang baik, ibu harus lebih daripada sang ayah. Bukan berarti ibu iya, ayah tidak, bukan. Sama-sama, tetapi kualitas penghormatan, kesetiaan kepada ibu melebihi daripada kesetiaan ayah. Kesetiaan kepada ayah karena apa? Sesuai dengan tingkat kualitas kehebatan sang ibu dalam mengasuh anak-anak. Ini ajaran Islam menekankan hal semacam itu. Tujuannya apa? Pengakuan. Supaya tiap orang ini jangan menganggap remeh kehadiran orang tua. Terutama kepada sang ibu. Orang-orang sekarang malah perlakuannya kepada orang tua, khususnya kepada sang ibu,
seperti perlakuan seorang musuh. Sampai-sampai ada yang tega. Ibunya kucilkan, ibunya diabaikan, dan bahkan dititipkan di tempat penampungan panti jompo. Karena dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal secara agama. Na'udzubillah min dzalik. Asalis, bagaimana Al-Quran memperlakukan kaum perempuan? Innal mar'ata, bahwasanya kaum perempuan itu zatu mas'uliyatin, punya tanggung jawab. Zatu mas'uliyatin, punya tanggung jawab. Mustaqilatin, tersendiri. Perempuan punya tanggung jawab tersendiri yang tidak dimiliki kaum laki-laki. An mas'uliyatir rajuli, ketimbang tanggung jawabnya kaum laki-laki. Ada tanggung jawab lebih ketimbang tanggung jawab yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Apa itu? Mas'uliyatin, yakni tanggung jawab. Mas'uliyatin, yakni tanggung jawab, menjadi badal daripada mas'uliyatin mustaqilah, yakni tanggung jawab an-nafsiha, tentang dirinya sendiri. Dia punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Wa an ibadatiha, tentang ibadahnya. Ya dirinya sendiri, ya ibadahnya. Wa an baitiha, dan juga tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Dia punya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab ibadah. Wa an jama'atiha, wa an jama'atiha, dan terhadap kelompoknya, jamaahnya. Di samping dia punya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab ibadah, tanggung jawab keluarga, juga tanggung jawab kelompoknya, jama'atiha. Di mana semua tanggung jawab ini bihaitsu la taqillu, yang tidak kurang. Bihaitsu la taqillu, yang tidak kurang. Fi mutlaqil mas'uliyati, dalam pertanggungjawaban yang bebas. Mutlak itu artinya bebas. Fi mutlaqil mas'uliyati, dalam pertanggungjawaban yang bebas. An mas'uliyati akhiha, ketimbang tanggung jawab saudaranya. Ketimbang tanggung jawab saudaranya. Ini Bu Siti Romzah ini yang tampak hanya tangannya doang nih. Mana bukanya ya ndah? Nah, tuh. Bu Siti Romzah ini bikin orang ketakutan aja. Dari tadi saya lihatin goyang-goyang, tapi yang tampak hanya separuh badannya, seperempat lagi. Mana wajahnya, mana badannya, mana tangan kirinya nggak tampak. Nah gitu kan enak Bu. Walaupun gelap-gelapan juga toh. Ya, tapi paling tidak, oh ini orang toh. Kalau tadi saya bingung nih, goyang-goyang, gerak-gerak, tapi nggak tampak wajahnya, nggak tampak badannya, hanya bagian tangan. Saya bingung tuh. Bersebelahan sama Indah lagi. Indah juga nggak takut lagi. Lagi Ustaz. Oh gitu. Iya, baiklah. Ya Bu, maklum Bu. Jadi punya tanggung jawab lebih, tidak kurang dari pertanggungjawabannya saudaranya ar-rajuli, yakni orang laki-laki. Saudaranya orang laki-laki maksudnya ya suaminya. Jadi tidak kurang, suami juga punya tanggung jawab, tetapi melebihi daripada tanggung jawabnya suami. Itu tanggung jawabnya perempuan. Fa inna manzilataha, karena posisinya wanita itu, fa inna manzilataha, karena posisinya wanita itu, fil masubati,
dalam hal mendapatkan pahala. Fil masubati, dalam hal mendapatkan pahala. Wal uqubati, dan mendapatkan siksa. Kaum perempuan dalam hal mendapatkan pahala maupun siksa. Indallahi, di sisi Allah. Indallahi, di sisi Allah. Ma'qudatun, sangat terikat. Jadi dia berpahala atau berdosa di sisi Allah itu terikat. Kepada apa? Bima yakunu minha, dengan apa yang ada padanya. Bima yakunu minha, dengan apa yang ada padanya. Apa yang dimaksud apa yang ada padanya yang menyebabkan berpahala atau dosa? Min ta'atin, yakni dalam ketaatannya. Dalam ketaatannya, au mukhalafatin, atau tidak taat. Sang istri dengan melakukan berbagai macam perbuatan, apakah dia berdosa atau berpahala, terikat dengan seberapa jauhkah ketaatan atau tidaknya kepada suaminya. Nah, gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Apa yang diperbuat ya udah menyebabkan dia berpahala atau tidak. Tapi kalau perempuan ada. Seberapa jauhkah ketaatan dia kepada suami atau tidaknya. Ini menjadi bagian yang berdampak mengikat kepada pahala dan dosa yang dia terima. Tuh, berarti kan ada faktor khusus bagi kaum perempuan. Wa ta'atur rajuli, ketaatan dia kepada laki-laki. Wa ta'atur rajuli, ketaatan dia kepada suami, gitu. La tanfa'uha, tidak memberikan manfaat kepadanya. Ketaatan dia kepada suami tidak bermanfaat pada dirinya. Wa tolihatun munharifah. Sedangkan dia wanita jalang, tolihah, lawan kata daripada solihah. Sedangkan dia adalah wanita yang buruk, munharifatun, yang berpaling. Wa maksiyatuhu, dan menentangnya kepada suami. Menentangnya kepada suami, la tadurruha, tidak membahayakan kepada dirinya. Wahya solihatun, selama dia benar-benar menjadi wanita solihah. Kalaupun dia harus menentang kepada suami dengan ada alasan yang jelas karena suaminya memang harus ditentang karena perbuatan suami tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak menyebabkan dia berbahaya kalau memang dia sendiri wanita baik-baik. Mustaqimatun, yang benar-benar lurus. Mustaqimatun, yang benar-benar lurus. Artinya dia wanita baik-baik, wanita yang lurus, wanita yang sholihah. Maka kalaupun dia harus menentang suami, tidak menyebabkan dia berdosa. Tapi kalau memang suaminya memang benar-benar baik, dia menentang suami, maka dia menyebabkan dirinya berdosa. Mana Pak buktinya itu? Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Ini antara lain dasar hukum terkait dengan bagaimana petunjuk Al-Qur'an bagi kaum perempuan tentang kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, dalam komunitas, dan lain sebagainya. Luar biasa bahwa Al-Quran mengakui keberadaan perempuan, memberikan perlindungan kepada perempuan dengan berbagai macam tuntunan. Itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Li'annal yauma yaumul jumu'ah. Hari ini hari Jumu'ah. Insya Allah nanti kita akan lanjut
yaumal isnaini fil usbu'il qadim insyaallah. Yaumul Tapi Isnaini. ngomong-ngomong kalau nggak salah hari Yaumul Senin Usyam, tanggal Bapak. merah ya. Ya, betul. Ini Indah langsung apal aja. Kalau hari Senin Ada depan apa? itu hari Tanggal tanggal merah. Tanggal merah, Mbak, karena Yaumul kalendernya Usyam. dimerahin. Libur. Ya, tanggal merahnya tuh dimerahin sama apa namanya? Sama percetakan tuh. Kalau nggak dimerahin mah nggak merah. Pantes Gara-gara Indah mau dimerahin. jalan-jalan. Ya, makanya dia weekend. Jadi Iya, hari ini weekend. memang hari Jumat itu berturut-turut itu 4 hari itu. Sabtu, Ya kan? Minggu, Jumat Senin. sore, nah, Endah, Sabtu, udah ada yang Ahad, apelin Isnin. belum? Oh, nggak ada yang ngajak katanya. Diajak itu. Weekend. Ya. Ada yang Mas ngajak Anil. belum? Sama Mas saya Anil kan aja. sudah dapat ini tuh, dapat restu dari Pasalin. pendampingnya. Ya. Kalau nggak ada yang mau ngajak semuanya, Pak Yasir nggak mau ngajak, Mas Anil juga nggak mau ngajak, ya kan? Ustadz. Kemudian juga Mas Hirmanto nggak mau ngajak, ya kan? Kemudian siapa satu lagi? Sama siapa dong? Ya udah, saya lah yang ngajak. Herlan nggak mau ngajak. Ya sudah, tenang aja. Pak Idham rupanya mau ngajak nih. Enggak ya. Ya. Berani ora Pak Idham? Kalau nggak berani, biar saya sendiri yang ngajak nanti ya. Baik. Ya, kalau saya ngajak ini sama namanya si Indahnya, wah ahlan wa sahlan banget itu. Ahlan wa sahlan, ya nggak Indah ya. Ya, bercanda ya. Baik ya ikhwah, naktafi ila hunalika unal yauma, syukran lakum ala husni istimaikum wa mutaba'atikum. Naltaqi yaumal arbi'a fil usbu'il qadim insyaallah. Nas'alullaha yuwaffiqana jami'an wa yusibana sawaban qayyimah wa ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa zawjan sholihah wa zawjatan Amin sholihah. ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Amin. warzuqna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Amin. zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma Amin. yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Amin, Madinatul ya Munawwarah Allah. li adai Amin. faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Amin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weekend.